Apa kalian pernah mencoba peruntungan di perjudian? Admin harap tidak, karena penuh resiko dan dosa besar pastinya. Kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah film dari trilogi Taza, Sang Tangan Dewa Judi. Sebutan bagi orang yang kemampuan judinya sangat hebat, layaknya mempunyai tangan seorang dewa, yakni film Taza pertama, yaitu Taza High Rolls. Di kisah ini berpusat pada perjudian kartu Huatu, kartu judi populer di Korea dan Jepang. Inti dari kartu ini yaitu mencocokkan gambar dan hitungan poin dari banyak gambar yang dibagikan. Tapi seperti film-film judi Korea lainnya, film ini fokus ke perjalanan kisah seorang pria yang didasari dunia perjudian. Oke, langsung saja ke ceritanya. Pertama akan diperlihatkan tokoh utama, seorang pemuda bernama Goni. Dia hanya menonton sebuah perjudian. Kemudian dia akhirnya bergabung saat dia diajak oleh salah satu penjudi di sana. Goni yang tak punya uang ikut judi dengan cara meminjam dulu, bermaksud akan mengembalikan jika nanti dia menang. Tapi kenyataan sering terbalik dengan rencana. Goni kalah dan menderita hutang. Kemudian Goni pulang, dia nampak frustasi dan takut. Suatu saat ada saudarinya datang, habis dari bekerja, dan membawa uang yang banyak dari hasil tunjangan kerja. Saat saudarinya dan keluarganya pergi, rumah menjadi sepi. Goni seperti kehasut setan. Dia mengambil uang saudarinya untuk berjudi. Bukannya uangnya kembali dan menang, tapi dia kalah lagi. Dan ternyata mereka sudah bekerja sama yang diotaki oleh seorang bernama Mung Syuk. Dan kemudian terjadilah keributan. Dan lalu Goni tak sadarkan diri. Saat dia terbangun, dia sudah kehilangan semua uang saudarinya. Dan dia takut pulang ke rumah dan memutuskan mencari uang saudarinya yang dibawa pergi oleh Mung Syuk. Singkat cerita, sudah 6 bulan dia mencari di semua tempat, tapi tidak ada informasi tentang Mung Syuk. Suatu hari Goni bermain judi di sebuah tempat. Kemudian dia membuat keributan. Saat dia mau ditangkap keamanan, ada seseorang menghentikan dan menyuruh anak buahnya agar melepaskannya dan menyuruhnya jangan datang lagi. Goni yang penasaran dengan orang itu kemudian bertanya, siapa dia? Keamanan mengatakan bahwa dia adalah salah satu penjudi terbaik di negeri ini. Ketahui orang itu bernama Mr. Pyong. Kemudian Goni mengejar Mr. Pyong, bermaksud ingin menjadi muridnya. Sampai akhirnya Goni mengikutinya sampai ke rumahnya. Saat Mr. Pyong membuka pintunya, Goni sudah menunggunya dan bilang mau menjadi muridnya. Lantas Mr. Pyong melihat telapak tangan Goni dan bilang, jangan main kartu atau judi lagi atau kau akan mati. Tapi Goni tak mau menyerah dan terus menunggu Mr. Pyong. Lalu Mr. Pyong menyuruh Goni untuk bertarung melawan seseorang. Mr. Pyong ingin melihat tekad Goni. Seperti yang diduga Mr. Pyong, Goni langsung babak belur. Goni yang babak belur bertanya, apakah sudah layak menjadi muridnya? Mr. Pyong berkata, aturan pertama kalau menjadi penjudi, jadilah binatang. Hari demi hari berlalu, Goni terus saja bertarung walau terus dihajar. Sampai akhirnya dia bisa menang walau dengan kelicikan. Dan akhirnya Goni diterima menjadi murid Mr. Pyong. Mr. Pyong kemudian menunjukkan sedikit skillnya, kemampuan kecepatan tangan, menebak dan memberikan kartu sesuai yang diinginkan. Goni yang melihatnya sangat kagum bagaimana caranya. Mr. Pyong bilang, tanganmu harus lebih cepat dari matamu. Kemudian Goni mempraktekannya sendiri. Tapi itu tak semudah yang dibayangkan. Saat Goni dan Mr. Pyong makan malam bersama, Mr. Pyong bercerita, di negeri ini terdapat 3 penjudi terbaik, yaitu Agwe, Kuping Satu, dan aku sendiri.
Si kuping satu kehilangan kupingnya saat melawan si Agwe dan ketahuan melakukan kecurangan. Mata si Agwe sangat tajam melihat kecurangan. Si Agwe selalu mengincar tanganku dan terus ingin bermain denganku, kata Mr. Pyong. Lambat laun Goni mulai mahir dalam teknik kecepatan kartu, tapi belum terjun ke meja bersama Mr. Pyong. Dia masih saja mengawal Mr. Pyong selagi dia belajar. Mr. Pyong berkata, aturan kedua, awasi punggungmu. Suatu hari saat Mr. Pyong bermain, Goni menjemputnya untuk pulang, dan Mr. Pyong meninggalkan setengah uang kemenangannya. Saat Goni bertanya kenapa, Mr. Pyong berkata, mereka juga butuh uang hidup. Aturan ketiga, jangan terlalu egois dan serakah. Pada saat ini hubungan Goni dan Mr. Pyong semakin erat, malah seperti keluarga, dan Goni memanggilnya paman. Saat mereka berdua sudah pulang, mereka bermain. Mr. Pyong yang merasa kemampuan Goni sudah cukup untuk bermain bersamanya, lalu mengajaknya ke Busan. Tapi sebelum itu, Goni harus berjanji, jika sudah mendapatkan uang saudarinya, dia harus berhenti judi. Jika dia tidak bisa berhenti dan bertindak serakah, dia harus janji potong jarinya. Singkat cerita, mereka berdua sampai di Busan. Di Busan, mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Madam Jung. Diketahui wanita ini adalah sang perancang skenario permainan. Tugasnya mencari mangsa dan melakukan skenario kerjasama sampai musuhnya habis hartanya. Madam Jung berkata bahwa dia sudah mendapat mangsa yang empuk. Sepertinya Madam Jung dan Mr. Pyong sudah lama kenal, dan sepertinya Goni kepincut dengan wanita ini. Bisa dilihat saat Mr. Pyong dan Goni pulang, Goni kembali dan pada akhirnya melakukan totosan dengan Madam Jung. Beruntung banget di Goni. Setelah itu Madam Jung membujuk Goni agar bekerja saja dengan dia. Tapi Goni tidak bisa karena masih ikut Mr. Pyong. Besoknya benar saja, mereka bermain dengan seorang jenderal kaya raya. Di tengah-tengah permainan, sang jenderal mempertaruhkan sebuah pistol. Sepertinya itu sangat mahal. Sepintas Mr. Pyong memberi kode agar Goni menolaknya. Tapi Goni malah menuruti Madam Jung dan mengiyakan. Pada akhirnya mereka menang besar. Saat mereka pulang, Mr. Pyong menampar Madam Jung dan menyuruh memberikan pistolnya. Lalu Mr. Pyong membuangnya sambil berkata, kita harus menghindari hal seperti ini. Kemudian Mr. Pyong menyuruh Goni untuk memotong jarinya, karena Mr. Pyong merasa Goni sudah melanggar janjinya agar tak serakah dan berhenti, dan menyuruh Goni pulang saja ke kampung asalnya. Saat Goni mau melakukannya, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria dan mengatakan, kau tak akan bisa melakukannya. Pasti jika saatnya tiba akan ada orang yang melakukannya untukmu. Siapakah orang itu? Orang-orang belum tahu. Benar saja, Goni tidak jadi melakukannya. Dan saat yang bersamaan, mereka bertemu dengan pria tadi. Saat Goni bertanya ke Mr. Pyong siapa orang itu, Mr. Pyong menjawab, dia adalah Agwe. Lalu Mr. Pyong bertanya, kenapa tidak jadi memotong jarinya? Goni menjawab, ini adalah yang kubutuhkan untuk hidup. Lantas Mr. Pyong dan Goni berpisah dan mengingatkan hati-hati dengan Madam Jung karena dia wanita licik. Dan aturan terakhir, tak ada kawan yang abadi, yang ada hanya musuh yang abadi. Benar saja, semenjak Goni berpisah dengan Mr. Pyong, Goni menjadi partnernya Madam Jung. Mereka pun semakin bersenang-senang dan terus mencari pundi-pundi harta dari perjudian. Sampai suatu hari, Goni mendapat kabar yang mengejutkan bahwa Mr. Pyong telah dibunuh seseorang. Goni mendengar kabar itu langsung melihat mayatnya. Mr. Pyong mati dengan kondisi tangan telah terpotong. Goni lantas menduga hanya satu pelakunya, yaitu Agwe. Lalu Goni sangat marah dan ingin segera menemui Agwe. Tapi Goni dicegah oleh Madam Jung dan dia berkata jangan, karena semua orang yang melawan Agwe semuanya akan mati. Besoknya mereka membayar informan untuk melacak di mana Agwe berada.
dan jika menemukannya segera laporkan ke Madam Jung. Suatu hari saat Madam Jung dan Goni bekerja seperti biasa, Goni bertemu dengan penjudi yang unik dengan keahlian yang lumayan hebat bernama Goang. Disusul tempat itu digerebek oleh polisi. Goni dan Goang lantas kabur bersama, dan saat itulah mereka menjadi sahabat. Sedangkan Madam Jung tertangkap polisi dan ditahan. Singkat cerita, Goni dan Goang bekerja sama untuk mencari jejak Agwe. Sampailah mereka pada suatu orang bernama Kwak. Diketahui orang itu adalah rekan dari Agwe. Hal yang tak diduga terjadi. Di tempat Kwak ada juga Mungsyuk, orang yang dari awal dicari oleh Goni, orang yang telah menipu dan membawa kabur uang saudarinya. Saat Goni bermain dengan Mungsyuk, mereka digerebek oleh polisi, dan akhirnya semuanya kabur. Sampailah Goni dan Goang di salah satu kafe yang ditunggu oleh dua wanita bernama Huaran dan Seeran. Hal yang tak diduga muncul. Kelompok Kwang juga datang ke tempat itu. Saat Kwak mengganggu Huaran, diketahui Huaran dan Seeran punya utang ke Kwak. Lalu Goni keluar dan mengatakan, "Aku akan membayarnya. Ayo kita lanjutkan permainannya kapan-kapan." Suatu saat Goni ingin mengembalikan uang saudarinya, tapi dia tidak berani menunjukkan wajahnya ke keluarganya lagi. Lantas dia meminta bantuan Goang untuk memberikannya. Di tempat lain, Madam Jung yang sudah bebas mencari keberadaan Goni. Di samping itu, dia mendapat mangsa lain, seorang pengusaha. Suatu hari saat Goni berjudi, dia bertemu dengan seseorang yang hebat, walau terlihat biasa-biasa saja. Saat Goni mengocok kartu dan memberikan 1.7, tiba-tiba orang itu punya 27. Setelah permainan, Goni lalu mengejar orang itu untuk bermain lagi. Tapi orang itu menolak. "Kau tak akan pernah mengalahkanku," kata orang itu. Lalu Goni tak sengaja membuka rambut orang itu. Goni terkejut bahwa orang itu dalam kondisi kupingnya sudah teriris. Ternyata orang itu adalah salah satu legenda judi di daratan ini, si Kuping Satu. Saat Goni bertanya bagaimana dia bisa tahu kalau dia cuma menggertak di permainan tadi, dia bilang, "Bacalah pikiran lawanmu, jangan tunjukkan di matamu." Saat Goni menyinggung tentang Agwe, Kuping Satu seperti menghindar dan hanya berkata, "Dia mengiris kupingku karena curang dan memotong tanganku karena kalah." Beberapa hari Goni dan Goang tinggal bersama Huaran dan Seeran. Akhirnya Goni ditemukan oleh Madam Jung. Tapi saat Madam Jung memintanya untuk kembali kepadanya, Goni menolak. Dan sepertinya membuat Madam Jung juga sakit hati, karena Goni sudah bersama wanita lain. Lalu Madam Jung menyuruh anak buahnya untuk mencuri mobil Goni. Diketahui Goni menyimpan seluruh uangnya di mobil itu. Goni yang kehilangan semua uangnya lantas menemui Mungsyuk, kemudian mengancamnya untuk mau membantunya. Jika tidak, dia dan Goang akan membunuhnya sekarang. Goni menyuruh Mungsyuk untuk bersekongkol dengannya untuk melawan Kwak. Mungsyuk kemudian memberitahu semua trik Kwak, dan pada akhirnya Goni menang dengan menggertak Kwak taruhan dengan sampai 500 juta. Kwak yang takut akhirnya menyerah. Saat Kwak tanya berapa kartu Goni hanya bernilai 1 poin. Kwak sangat kesal dan bertanya ke Goni apakah dia mau bekerja untuknya. Tapi Goni menolaknya. Saat Kwak tahu Mungsyuk telah mengkhianati dia langsung membunuh Mungsyuk, memburu Goni serta Goang. Dan akhirnya Goni didatangi oleh anak buah Kwak dan dia tertusuk. Dan Kwak dan anggotanya menggeledah tempat Huaran dan Seeran, tapi Goang bisa lolos. Saat sadar, Goni sudah berada di tempat sampah dan hampir mati. Goni yang selamat kemudian menemui Kwak, karena Goni tahu Kwak telah menyandera Huaran dan Seeran. Goni berkata akan menjadi anak buahnya, tapi lepaskan wanita itu.
Kwak pun menyetujuinya, dan Goni menjadi anak buah Kwak. Walaupun tangan kanan Kwak tidak percaya dengan Goni. Saat Kwak dan Goni berada di suatu mobil mau ke suatu tempat, tiba-tiba Goni memukul supirnya sehingga mobil itu mengalami kecelakaan dan akhirnya Kwak tewas. Agwe yang mendengar kabar Kwak tewas datang ke pemakaman Kwak. Di sana Agwe bertemu dengan tangan kanan Kwak dan dia meminta bantuan untuk membalas dendam ke Goni. Di tempat lain, informan di awal scene akhirnya menemukan fakta dan menemui Madam Jung dan mengatakan bahwa Mr. Pyong mati jatuh dari kereta bukan karena Agwe. Tapi ada saksi yang mengatakan pembunuhnya bergigi emas. Terkejutnya informan itu, ternyata orang yang membunuh Mr. Pyong adalah orang suruhan Madam Jung. Saat informan itu bertanya kenapa, Madam Jung bilang, bajingan itu yang membuat hidupku dalam kekacauan ini. Dan informan itu disuruh tutup mulut. Kemudian Agwe menemui Madam Jung dan meminta membawa Goni kepadanya. Madam Jung menolak, tapi Agwe memaksa dan mengancamnya. Madam Jung sepertinya takut dan mengiyakan dengan menyeret Goni ke permainan. Tapi Madam Jung meminta 80%. Suatu saat Gowang bermain dengan orang-orang biasanya. Ternyata di sana ada pengusaha, mangsa Madam Jung di awal scene, dan Agwe. Agwe sudah memperingatkan bahwa siapa saja yang berbuat kecurangan pasti akan kupotong tangannya. Gowang yang tak percaya itu dan yakin keahliannya, kemudian berbuat kecurangan. Agwe cepat menyadari itu, dan ternyata Gowang menyembunyikan kartu di balik tangannya. Dan akhirnya Gowang harus merelakan tangannya. Goni yang mendengar kabar itu dari Seran bergegas ke TKP bersama dengan Madam Jung. Dan permainan pun dimulai. Saat permainan semakin panas, sang pengusaha disuruh minggir saja karena ini hanya untuk para pro. Dan Goni di awal-awal terus mundur dari pertaruhan dengan Agwe. Hingga akhirnya Goni bagian mengocok kartu dan menunjukkan kemampuan yang telah diasahnya dari Mr. Pyong, bahwa tangannya akan lebih cepat dari mata Agwe. Goni memberi kartu Agwe dari bawah dan yang lain dari atas. Tapi itu segera diketahui oleh Agwe dan Agwe bersiap memotong tangan Goni. Dan benar saja, tebakan kartu Agwe benar. Tapi Goni segera menyangkalnya. Dan akhirnya Goni menantang Agwe untuk saling mempertaruhkan tangannya. Bahwa kartu lain yang belum terbuka tidak seperti yang Agwe kira. Dan Agwe pun setuju. Sepertinya dia sangat yakin. Dan saat kartu itu dibuka ternyata tidak seperti yang Agwe kira. Agwe tak percaya dia membuat kesalahan. Goni menjawabnya, jangan buat taruhan kecuali kau sangat yakin. Dan Goni sudah mengetahui bahwa Madam Jung lah yang telah membunuh Mr. Pyong. Kemudian dia membakar uangnya. Lalu Goni pergi bersama Goa. Dan ternyata mereka pergi dibantu oleh sang informan. Sedangkan nasib Agwe dipaksa merelakan tangannya hancur. Masih menjadi misteri bagaimana Goni melakukan tipuan itu. Setelah itu Gowan dibawa ke rumah sakit. Lalu Goni dan informan berpisah. Goni yang pergi ternyata dikejar oleh tangan kanan Kwak. Sampai akhirnya terjadi pertarungan di kereta, sehingga Goni jatuh dari kereta dan hilang bersama uangnya. Kemudian diperlihatkan Madam Jung dan anggotanya melihat sebuah mayat yang diduga itu adalah Goni. Dan Madam Jung mengatakan, iya, ini adalah Goni. Scene yang mengejutkan, mayat itu memiliki tato di tangannya. Diketahui Goni tidak punya tato itu. Kenapa Madam Jung berbohong? Masih menjadi misteri. Dan di scene terakhir, Goni terlihat di sebuah area perjudian bersama orang-orang bule. Ternyata Goni masih hidup dan tidak diketahui keberadaannya. Dan kisah Goni di Taja pertama berakhir. Oke, itulah kisah dunia perjudian di film Taja pertama, High Rollers.
Judi di film ini memang tak ada namanya merubah kartu dengan kekuatan, seperti God of Gamblers. Di film ini hanya perjudian dengan menggunakan berbagai skill, kecurangan dan persekongkolan saling menjebak. Walau tak banyak merinci tentang permainan itu sendiri, karena kebanyakan film judi Korea fokus tentang ceritanya. Judi dan kartu hanya dasarnya. Film ini mengajarkan bahwa judi akibatnya sangat besar. Selain itu, jadilah orang yang tanggung jawab serta hormat. Dan yang paling penting, jauhilah wanita yang suka judi. Oke, review admin tutup dengan kata yang paling epik menurut admin. Tak ada kawan yang abadi. Yang ada hanya musuh yang abadi. Bye-bye.